Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha bersama psikolog Ibu Lilis Komariah. Bagaimana kabarnya Ibu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa, tetap semangat. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan menarik yang tentunya mewakili rasa penasaran banyak orang, terutama untuk generasi Gen Z dan Gen Alpha. Kalau begitu langsung saja saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, Bu Lilis. Siap. Pertanyaan pertama, apa itu eating disorder? Langsung jawab ya, Mbak Angel ya. Eating disorder adalah gangguan makan. Biasanya terkait dengan perilaku makan yang berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang serius ya, baik fisik maupun psikis dan maupun psikososial. Itu eating disorder. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa orang bisa terkena eating disorder sampai terkena bulimia nervosa? Ya, penyebab dari eating disorder biasanya karena yang pertama karena keturunan, di mana misalnya orang tua atau saudara kandung yang mengalami gangguan ini biasanya saudaranya juga bisa mengalami gangguan yang sama. Yang kedua, biologis, di mana ada perubahan zat kimia dalam otak yang dapat berperan menimbulkan gangguan makan ya. Yang ketiga, psikologis. Psikologis ini atau kondisi mental. Gangguan eating disorder ini sering ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, depresi atau OCD ya. Atau remaja yang sedang mencari identitas gitu ya, pengen diet secara ketat, di mana dia pengen misalnya badannya ideal, tapi dia juga tidak mau meninggalkan makan yang berlebihan yang sering disebut dengan bulimia ya. Jadi bulimia itu tuh gangguan makan yang dia sudah makan akhirnya nanti dimuntahkan atau selain dimuntahkan memakai pencahar. Jadi biar semua isi perutnya itu keluar. Atau bisa jadi orang tersebut merasa dirinya itu tidak kurus atau takut gemuk gitu sehingga berat badannya sudah di bawah 85% berat normal juga ya, berat ideal, dia merasa dirinya masih gemuk. Sehingga dia akan melakukan gimana caranya biar tidak makan misalnya. Karena takut misalnya minum air pun dia pasti merasa berat badannya naik. Napas pun naik. Nah, itu sering disebut dengan anoreksia ya, anoreksia. Itu atau misalnya gangguan yang dia stres gitu ya. Kalau misalnya ketika ada tekanan dia untuk menghibur diri larinya ke makanan. Jadi nanti impulsif mengambil makanan semua, jadi nggak kenyang-kenyang perutnya gitu. Nah, itu bisa terjadi dari hal tadi, eating disorder itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berhenti dari eating disorder? Ya, cara berhenti, ayo ketika kita tadi mengalami apakah anoreksia misalnya, padahal berat badannya sudah minimal, bahkan di bawah minimal sudah kurus gitu ya, tapi merasa dirinya selalu gemuk, cepat-cepat konsultasi. Atau misalnya dia makan yang banyak tapi nanti dikeluarkan lagi ya, dimuntahkan lagi atau pakai pencahar, itu juga cepat konsultasi. Atau misalnya yang tadi dia makan yang tidak bisa ngerem ya terus gitu, tiba-tiba timbangan berat badannya tiba-tiba terus naik gitu, itu cepat konsultasi. Nah, nanti biasanya konsultasinya kemana? Yang pertama konsultasi secara medis, bisa ke ahli gizi, ke dokter. Kemudian yang kedua konsultasi ke psikolog. Nanti biasanya diberikan
ke arah terapi-terapi psikologi ya, psikoterapi. Nah, psikoterapi itu biasanya nanti apakah eh, memakai misalnya CBT, Cognitive Behavior Therapy, jadi pikirannya dirubah dulu untuk merubah perilaku. Atau misalnya nanti bisa diberikan relaksasi gitu ya. Atau ada juga family therapy, jadi nanti keluarganya sama-sama konseling semua, kemudian bagaimana hal ini masalah ini bisa diselesaikan, karena nanti ketika anak remaja yang mengalami eating disorder berarti harus ada pendukung dari keluarga. Nanti bagaimana peran orang tua misalnya untuk mendampingi anak yang mengalami eating disorder ini sehingga dia bisa keluar dari eating disorder ini. Itu Mbak Angel. Baik. Ini tadi pertanyaan terakhir. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa memuaskan rasa kepenasaran teman-teman semua ya. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, boleh banget nih langsung tulis di kolom komentar YouTube dan nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di acara Q&A seputar permasalahan Gen Z dan Gen Alpha di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.